Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 2120202151 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengawasan Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi dan Praktek Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Latar belakang munculnya masalah ini terjadi karena pada era digital saat ini banyak terjadi penyimpangan dan krisis yang mengkhawatirkan, di mana hal ini melibatkan anak-anak. Banyak generasi muda yang saat ini telah keluar dari norma-norma susila dan banyak melakukan penyimpangan. Maka dari itu, peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengasuh anak-anaknya. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka media sosial juga ikut berkembang dengan canggih. Media sosial yang ramai digunakan di kalangan masyarakat seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya membuat anak-anak kecil maupun orang dewasa kecanduan. Jika orang tua tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan media sosial anak, bukan tidak mungkin anak akan mengakses sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak seusia mereka. Lemahnya pengawasan orang tua juga berdampak pada anak-anak yang akan kecanduan dengan gadget tersebut. Maka dari itu, diperlukan upaya dari orang sekitar untuk menghalau dampak negatif yang bisa terjadi akibat munculnya media sosial ini. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian siswa, di mana dengan adanya pengawasan dari orang tua dalam penggunaan media sosial, maka karakter peserta didik akan baik dan sopan. Tetapi, hal ini masih jarang dilakukan oleh orang tua. Latar belakang masalah ini juga didasarkan oleh fenomena di lapangan yang dimana siswa telah diberi gadget oleh orang tuanya tanpa adanya pengawasan, yang bukan tidak mungkin gadget tersebut memunculkan sesuatu yang tidak sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Maka dari itu, penelitian pengaruh pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap pembentukan kepribadian siswa penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 3 rumusan masalah di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, bagaimana pengawasan orang tua siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, bagaimana pembentukan kepribadian siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Dan yang ketiga yaitu, apakah ada pengaruh antara pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap pembentukan kepribadian siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, maka dapat ditentukan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan orang tua kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur dalam penggunaan media sosial. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter siswa SDN 8 Rantau Bayur. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap pembentukan kepribadian siswa SDN 8 Rantau Bayur. Selanjutnya, teori mengenai pengawasan orang tua. Orang tua memegang peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku individu, karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Baldwin mengatakan bahwa kontrol orang tua atau pengawasan orang tua menekankan adanya pembatasan-pembatasan kepada anak, dalam arti orang tua membuat tuntunan, norma-norma yang sesuai dengan usia anak, yang mana pada saat itu anak membutuhkan aturan, tuntunan, dan pembatasan untuk perkembangan yang optimal. Yang kedua yaitu teori mengenai pembentukan kepribadian. Kepribadian atau karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar yang ada dalam diri seseorang yang sifatnya abstrak. Hornby dan Panwell mengatakan bahwa karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, atau reputasi. Jadi, pembentukan kepribadian individu merupakan penanaman nilai-nilai Islami agar dapat terbentuk karakter individu yang memiliki akidah bersih, ibadah yang benar, serta memiliki akidah mulia sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilandasi dengan filsafat positivisme yang berfungsi dalam penelitian populasi dan sampel. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu dengan cara memilih orang tua yang telah memberikan gadget kepada anaknya di kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur tersebut. Hal ini dapat mewakili seluruh peserta kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer di sini adalah data yang ditemukan secara langsung dari sumber datanya atau dari tangan pertama, yaitu informasi yang didapat dari informan yang menjadi objek penelitian di dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas 3 SDN 8 Rantau Bayur. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data dokumentasi yang digunakan oleh organisasi, yaitu data yang berhubungan dengan penelitian, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan observasi. Observasi merupakan teknik pengamatan secara langsung. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Metode kuesioner dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian berguna untuk menambahkan data yang digunakan ketika peneliti sudah sampai pada tahap pengumpulan informasi di lapangan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara tingkat pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial dengan pembentukan kepribadian siswa. Selain itu, analisis data juga dapat mencakup analisis perbedaan antara siswa yang mendapatkan pengawasan orang tua dengan yang tidak menggunakan uji T atau uji ANOVA. Sekian pemaparan dari proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.